Gue tuh udah capek ditekan terus sama papanya Mel. Dan gue nggak mau tambah ditekan sama papa lo. Jadi gue mohon sekali lagi sama lo, jauhin gue dan jauhin ibu gue. Aku kesini bukan karena aku pulang, tapi karena papa udah ganggu hidupnya Putri. Apa papa nggak capek? Papa terus-menerus neken hidupnya Putri. Gue gak mungkin kayak gitu, Cid. Gue ini tulus sama lu. Lo pikir gue bisa digombalin? Terus gue harus gimana, Cid? Kok lo tanya balik sama gue sih, Tak? Kan sekarang gue yang lagi parno. Gue gak siap aja kalau lo selingkuhin gue gak bisa, Tak. Dan kalau sekarang lo gak punya cara buat ngilangin insecure gue terhadap lo, mending lo jaga jarak dari gue. Selamat datang di Delika Resto. Papa? Om Alex? Enggak, saya kebetulan mau cari manajer restoran ini. Apa bapak manajernya? Iya, saya sendiri, Pak. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Bisa kita bicara empat mata di ruangan bapak? Oh, boleh, Pak. Silakan, Pak. Ya. Papa mau ngapain kesini? Masalah hidup gue gak akan pernah berhenti selama gue masih dekat sama batu bata. Gue yakin Om Alex pasti kesini karena mau minta Pak Billy untuk mecat gue. Dia gak akan pernah berhenti sampai gue nurutin kemauan dia. Usus goreng, tunggu. Usus goreng. Stop. Lo mau kemana? Please jangan pergi dari sini. Gue minta lo jauhin gue. Emangnya belum cukup apa? Hah? Lo mau bikin hidup gue lebih hancur lagi atau gimana sih batu bata? Gue yakin bokap lo datang ke sini karena dia mau minta Pak Billy untuk mecat gue dari sini. Jadi gue minta lo jauhin gue karena gue nggak mau gue nerima masalah lagi dari lo. Usus goreng. Usus goreng tunggu dulu. Usus goreng please lo harus percaya sama gue. Usus goreng. Lo gak akan keluar dari sini. Please. Gue akan ngelakuin apapun supaya lo tetap di sini. Gue akan fight mati-matian buat lo. Itu gak akan terjadi usus goreng. Lo gak akan dipecat dari sini. Lo pikir kalau lo ngelakuin itu semua, lo akan memperbaiki keadaan ini? Enggak batu bata. Yang ada lo malah memperburuk semuanya. Jadi gue minta sama lo jauhin gue. Dan gue gak mau gue dipecat dari kerjaan gue secara gak terhormat. Jadi mendingan gue mengundurkan diri aja sekalian sekarang. Usus goreng, tunggu. Tunggu. Apa lo lupa sama mimpi lo? Lo mau kuliah setinggi-tingginya kan? Lo mau kan bikin ibu bangga? Kalau lo pergi dari pekerjaan ini, lo gimana mau lanjutin kuliah?
Lo gimana mau ngejar mimpi lo? Mungkin emang seharusnya dari awal gue nggak perlu mimpi bisa kuliah di kampus Bunga Bangsa. Mana usus goreng yang gue kenal? Usus goreng yang gue kenal itu cewek yang pemberani. Cewek yang gak pernah patah semangat. Cewek yang selalu ngajarin gue. Kapanpun kita punya masalah, kita gak boleh menghindar. Kita harus berani ngadepin masalah itu. Dan sekarang siapa yang di depan gue? Cewek yang mau menghindar dari masalah dia. Ini bukan usus goreng yang gue kenal. Karena usus goreng yang gue kenal akan tetap di sini dan akan fight buat mimpinya. Dan lo gak sendirian kok. Gue ada di sini buat fight sama lo. Tapi kalau lo mau pergi silahkan. Gak apa-apa. Tapi gue juga akan pergi. Karena kemanapun lo melangkah, di situ ada gue di samping lo. Putri, ikut ke ruangan saya sekarang. Pak, kalau Bapak mau pecat saya siap kok. Saya udah beres-beres, saya udah ambil tas saya akan ganti baju dan saya akan kembaliin seragam saya. Dan saya akan keluar dari restoran ini, saya gak apa-apa. Ikut sekarang. Pak, saya mohon sama Bapak. Bapak jangan pecat usus goreng. Dia kan nggak salah apa-apa, Pak. Kamu gak usah ikut campur, ini bukan urusan kamu. Mendingan kamu ke depan, kamu urusin tamu dengan baik. Sekarang Putri. Pagi, Bi. Iya, Mas. Boleh disampein ke Citra nggak, Bi? Kalau Ata udah nunggu di depan. Soalnya mau berangkat ke kampus bareng. Neng Citranya udah berangkat ke kampus, Mas. Perasaan baru 20 menit deh. Udah main cabut-cabut sendiri sih. Kira-kira dari kapan ya, Bi? Sekitar 20 menit yang lalu. Ini sih fix Citra ngambek sama gue. Buktinya aja, gue cuma telat 20 menit aja, gue langsung ditinggalin. Ya udah kalau gitu, Bi, saya duluan ya. Ya, mari, Mas. Sumpah lo nggak capek dari tadi duduk di sini, gue udah ngantuk banget lo ini. Enggak. Oh my gosh. Apa? Death Flowers manggung lagi with full personnel. Hah? Full personal azin maksud lo Rizky? Ya, lihat aja nih videonya mereka manggung di cafe. Lo yakin ini bukan video lama? From the look sih, it's not video lama. Look,
from the look sih ini kayak baru. Iya sih. Kelihatan kayak baru. Maksud kalian tuh mereka reunian gitu? Kayaknya gitu deh. Oh my god. Atta cool banget main drumnya. Sayangnya selera dia udah receh. So disgusting. By the way, mereka ngeband gini iseng atau untuk cari uang sih? Fanya, lo tuh kapan pinternya? Ngapain Dead Flowers cari uang? Secara uang mereka kan udah gak berseri semua. Ya paling iseng-iseng aja. I don't think so deh. Kalian lupa ya? Kalau semua fasilitasnya pangeran tuh udah diambil sama bokapnya. Jadi dia kan gak punya apa-apa. Ya mungkin mereka bantuin My Prince aja. Ya gak sih? Make sense. Pinter juga lo. Coba gue lihat. Emang dia bangun di mana sih? Tempat elit gitu ya? Here. Aman. Tan. Ini nama tempatnya apa sih? Kafe kenangan deh. Gue gak salah dengar. Kok namanya tua banget ya? Iya nih, lihat aja orang yang nge-upload videonya lokasinya di kafe kenangan. Bentar. Gue lihat ya lokasinya. Aman kan? Gue tahu daerahnya. Pokoknya nanti malam kita ke situ, dimanapun pangeran berada harus ada gue juga. Oke? Sekarang kalian berdua tuntun gue ke kelas. Pasti My Prince ada di situ. Hah? Ayo. Kelas. Iya. Pagi-pagi kayak gini. Lo lihat dong ini hari apa? Kita nggak punya kelas pagi-pagi, adanya sore. Nanti masih lama. Mel, art class itu jam 3. Gue yakin pangeran belum datang jam segini. Oh my god. Terus ngapain gue datang pagi-pagi? Tahu gitu gue datang sore aja udah mantengin pangeran dari tadi, masih ngantuk kayak gini. Kok kalian nggak ngasih tahu gue sih? Ya lo pikir gue nggak ngantuk nemenin lo? Udah syukur gue mau nemenin lo. Cit, kok lu udah berangkat duluan sih? Gue tadi nganter pangeran dulu sebentar kali. Tega banget sih lo ninggalin gue. Siapa suruh lo telat? Gue udah nunggu 20 menit, lo nggak ada, ya gue cabut. 20 menit doang, Cit. Itu lama buat gue. Kalau soal waktu aja nggak komit, gimana soal hubungan? Kan gue kira lo bosen Bete di banget rumah, gue sama makanya lo Atta. pengen ke kampus. Gue tuh nggak bosen di rumah. Gue tuh ke kampus buat lihat My Prince lah. Ngapain lagi gue ke kampus kalau nggak buat lihat My Prince? Lo tuh gimana sih? Mel ke kampus pengen lihat pangeran. Dia kan nggak bisa lihat. Gimana caranya dia bisa lihat pangeran ya? Jangan-jangan... Citra. Lo udah lihat hasil nilai ujian kemarin belum? Udah dipajang lo di depan kelas. Oh my god. Guys. Citra dari tadi berdiri di situ. Sumpah. Jangan-jangan dia denger lagi omongan gue. Nggak bisa. Guys, kalian berdua kesana, bawa Citra ke gue. Buruan. Please. Udah. Buruan. Lo sih, makanya ngomong tuh dijaga. Kalau Citra denger omongan gue bisa gawat. Bisa-bisa semua sandiwara gue kebongkar sama pangeran dan pangeran jadi makin jauh sama gue. Jadi tadi bapak tadi itu menawarkan sejumlah uang ke saya. Ya asal kamu tahu aja ya Put ya. Saya itu lagi butuh uang untuk proses lahiran anak saya. Saya juga nggak tahu kenapa bapak tadi itu maksa saya untuk mecat kamu dari restoran ini. Dia juga sudah ngerasa kalau kamu tuh memberikan pengaruh ke anaknya untuk menjadi orang sesederhana kamu. Pak Billy kayaknya nggak tahu kalau Om Alex itu papanya pangeran. Benar gitu Putri. Saya nggak pernah, Pak, minta anaknya untuk hidup seperti cara saya hidup. Saya juga udah minta sama anaknya untuk jauh-jauh dari saya karena saya juga nggak mau kena masalah. Tapi balik lagi, terserah Bapak mau percaya sama saya atau enggak. Yang penting saya udah jujur sama Bapak dan saya siap
kalaupun Bapak mau pecat saya. Sikap Papa benar-benar keterlaluan. Tapi gue nggak bisa diem terus. Gue harus bikin Papa stop gangguin hidup gue dan stop neken usus goreng. Gue nggak mau buka blokiran nomor Papa di HP gue. Gue nggak mau nantinya Papa jadi sering nelpon gue. Halo, Pak. Aku nggak peduli Papa lagi ngapain atau Papa di mana. Tapi yang aku mau tahu, Papa kenapa nyuap Pak Billy? Papa kok tega sih? Putri udah banyak masalah, Pak. Papa jangan tambah-tambahin masalah dia dong. Papa tuh sadar gak sih? Yang Papa lakuin itu egois. Papa ngelakuin ini bukan buat aku, tapi buat bisnis Papa sendiri. Jadi aku bilang sama Papa, kalau Papa masih terus kayak gini, aku gak akan pernah mau pulang ke rumah. Dan Papa juga harus sadar, Papa itu egois. Aku gak suka Papa kayak gini. Usus goreng, please dengerin gue. Sebelum lo cabut atau lo keluar dari sini, lo harus tahu, mendingan gue yang keluar dari sini. Karena lo butuh pekerjaan ini dan lebih baik gue aja yang keluar. Lo nggak usah lo tetap di sini ya. Atau lo mau coba kerja di tempat lain. Gimana kalau di cafe tempat gue ngeband? Gue kenal sama manajernya dan gue yakin kok lo pasti bakal diterima di sana. Dan lo bisa kerja di sana, usus goreng. Tapi please gue minta sama lo jangan nyerah kayak gini. Lo kan butuh pekerjaan. Kalau emang enggak, biar gue aja yang cabut dari sini. Nggak apa-apa kok. Kalian kok masih di sini sih? Bukannya kerja? Itu customer pada mau pesan makanan loh. Ayo kerja. Loh, Pak. Tapi bukannya tadi... Gue nggak jadi dipecat. Aku coba bicara sama manajer restoran itu. Bahkan menawarkan dia bayaran yang besar supaya dia mau memecat Putri. Tapi dia menolak mentah-mentah tawaranku. Aku gagal buat singkirkan Putri dari restoran itu. Mungkin aku bisa coba dekati ibunya. Aku yakin orang tua manapun pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Siapa sih yang gak mau terima tawaran kuliah gratis sampai lulus? Halo Jeff, kamu coba cari tahu siapa ibunya Putri. Saya itu nggak ada alasan untuk mencat Putri. Karena selama dia kerja di sini, dia menunjukkan kinerja yang baik. Nggak kayak kamu, gajulan. Ya tapi... Tadi uang... Saya nggak mungkin terima uang dari hasil kesusahan orang lain. Apalagi uang itu bakal saya gunakan untuk proses kelahiran anak saya. Nanti anak saya jadinya anak jahat lagi. Putri, sekarang kamu tunjukkan ke saya kalau emang kamu pantas dibela. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Kalau gitu sekarang saya mau kembali melayani pelanggan. Ya, bagus. Itu tasnya taruh dulu di loker ya. Iya Pak. Gue seneng banget usus goreng. Karena akhirnya lo gak jadi dipecat. Lo tenang aja. Gue akan selalu ada buat ngelindungin lo dari siapapun. Termasuk dari bokap gue. Gue gak tahu gue harus berterima kasih sama Batu Bata atau enggak. Karena di satu sisi, dia selalu ada di saat gue susah.
Tapi di sisi lain, gue juga jadi menderita kalau terus dekat sama dia. Lagian, kalau usus goreng ada di dekat gue terus, seenggaknya dia ada dalam pengawasan gue. Jadi si manusia kulkas itu nggak bisa deh seenaknya deketin usus goreng. Apaan sih? Masa ngomong gitu dalam hati? Ayo ikut gue. Come here. Sini dulu. Apaan sih lo? Dengerin gue. Urusan kita belum selesai. Urusan? Gue gak punya urusan sama lo. Come on. Oke, lo merasa gak punya urusan sama gue jelasin buat lo dari A to Z. Oh! Aduh. Oh my gosh, Mel. Kejebak lagi, kejebak. Mana? Sini. Kami. Gimana sih, girls? Sini. Gimana? Udah ketemu si cewek receh? Nih, cewek di samping. Tunggu Mel. Kok lo bisa kesini sendirian sih? Bukannya jarak dari taman ke sini agak jauh ya? Jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Jangan-jangan lo cuma pura-pura buta. Kesini sendirian sih? Bukannya jarak dari taman ke sini agak jauh ya? Jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Jangan-jangan lo cuma pura-pura buta. Kenapa sih si Mel pakai nyusul ke sini segala? Bisa-bisa dramanya Mel pura-pura buta jadi ketahuan nih. Kok lo diem aja sih Mel? Apa jangan-jangan lo bener-bener buta? Atau lo cuma pura-pura buta? Gue gak nyangka ya, ternyata lo tega ngebohongin semua orang termasuk Putri sama Pangeran. Dan bikin hidup gue jadi kacau. Jaga ya mulut lo. Dari tadi lo gak lihat gue jalan kesini ngeraba-raba nih kayak gini. Susah tahu, lo masih mau nuduh gue pura-pura buta gitu. Ngapain gue pura-pura buta? Hidup gue udah stres. Bukannya hidup lo udah stres ya Mel? Secara lo bela-belain untuk pura-pura buta kayak gini cuman buat ngejar cintanya Pangeran. Yang padahal Pangeran gak cinta sama lo. Stop. Lo jangan asal ngomong ya. Sumpah mulut lo tuh bener-bener. Mel, jangan pernah sentuh pacar gue. Atau berani buat nyakitin dia. Karena lu bakal berurusan sama gue. Cewek lo aja tuh yang ngajak ribut duluan. Asal lu tahu ya Mel. Citra juga gak mungkin cari gara-gara sama lu kalau lu gak cari gara-gara duluan. Banget sih lo, sampai ngebelain cewek receh kayak gitu. Iya, ternyata Atta sekarang menjijikan banget ya. Emang ada masalah kalau gue belain pacar gue sendiri? Masalah lah. Lo berdua bisa ngomong kayak gitu karena apa coba? Karena lo berdua itu gak pernah rasanya dicintai dan mencintai kayak gimana, iya kan? Makanya lo berdua tuh pada cari cowok, pacaran, biar ngerasain bahagia kayak gimana. Dan gue kasih tahu sama lu ya Mel. Menurut lu pikir cara lu kayak gitu bisa dapetin hati Pangeran? Enggak Mel. Yang ada Pangeran tuh makin benci sama lu.
Lo tuh ya Ayo bener. pacar, ini kita cabut dari sini. Daripada kita berurusan sama 3 cewek nggak jelas dan lebay kayak mereka. Nggak, stop. Kalau gitu, I will call my daddy now. Lihat aja, perusahaan orang tua kalian bakal bangkrut dalam sekejap. Jangan pernah ngancem gue sama pacar gue, Mel. Karena gue juga bisa ngelakuin hal yang sama. Gue bisa bocorin aib lu ke media sosial. Karena bokap lu gak profesional. Apalagi punya anak egois kayak lu. Banget sih. Nah, lo tuh harusnya tadi lebih tenang. Lo tau apa semua rahasia lo kebongkar? Lo nggak lihat sendiri? Atta tuh udah nyebelin banget, tau nggak? Ya gue ngerti. Tapi ya lo think about it lagi dong. Atta tuh nggak seberapa irrelevant gitu loh. Lo lupa apa? Kalau Atta tuh best friendnya My Prince. Kalau dia ngomong ke My Prince gimana? Udahlah, daripada gue stres mikirin mereka, mending gue nunggu di mobil aja biar nggak ketahuan buta lagi. Udah tonton gue ke mobil. Buruan. Jadi Mel nyuruh kamu selidiki siapa perempuan yang lagi dekat sama saya. Iya Pak Bos, makanya ini saya terus gimana Pak Bos? Saya bingung loh. Aduh, jangan-jangan Mel tahu kalau tadi malam saya teleponan sama Bu Nawal. Sebentar Pak Bos, kok Pak Bos bisa bilang gitu? Soalnya pas saya teleponan sama Bu Nawal, kayak ada benda yang jatuh. Nah pas saya periksa ya nggak ada apa-apa. Wah bisa jadi Pak Bos. Pantas aja tadi itu Non Mel nyuruh saya ngecek si perempuan itu Pak Bos. Apa memang sudah saatnya Mel tahu kalau aku sedang dekat dengan Bu Nawang ya? Karena cuma dia yang bisa buat aku merasa tenang dan nyaman. Pak Bos, terus ini saya harus gimana Pak Bos kalau Non Mel nanyain terus soal perempuan itu? Saya bingung Pak Bos, mau jawab apa? Om Jojo, kasih tahu siapa perempuan yang lagi deket sama Dedi. Oh, apa jangan-jangan sekarang Om Jojo udah berani ngadu ya? Kalau aku suruh Om Jojo cari perempuan yang lagi deket sama Dedi. Apa jangan-jangan Om Jojo udah tahu tapi ngerahasiain? Om Jojo diem aja sih. Non Mel kok dari tadi marah-marah terus sih? Lagi lapar ya? Om Jojo Udah beliin diem, ketoprak. gak lucu. Om Jojo bingung Non. Bingung kenapa? Bingung bohongin aku? Ya Om Jojo bingung aja Non. Om Jojo harus jawab apa? Soalnya kan Om Jojo nggak tahu siapa yang deket sama Pak Bos. Belakangan ini Non Mel tahu sendiri kan? Pak Bos kemana-mana itu sendirian. Om Jojo kan sama Non. Om Jojo, gak usah banyak ngomong deh. Kalau sampai Om Jojo ketahuan bohong, aku bakal ngomong ke Dedi kalau suruh pecat Om Jojo. Keterlaluan Mel. Sudah berani ngancam-ngancam Jojo. Aku harus hentikan ini sebelum terlalu jauh. Dedi. Halo, Dad? Mel, Daddy minta sama kamu, jangan pernah mengancam Jojo atau mojok-mojokin Jojo lagi. Karena Jojo adalah asisten pribadinya Daddy sudah sejak kamu dari kecil. Kamu tahu itu. Dan dia sangat loyal sama kita. Kalau ada yang kamu ingin tanyakan, langsung tanyakan ke Daddy, oke? Dad? Halo? Dedi? Kok langsung dimatiin sih? Kok Dedi bisa ngomong kayak gitu sih ke gue? Pasti ini semua gara-gara Om Jojo kan? Ngaku. Om Jojo udah ngadu ya? Enggak kok. Jadi Om Jojo yang disalahin. Emang Dedi lo ngomong apa? Apa aku terlalu keras ya sama Mel ya?
keterlaluan kayaknya aku tadi. Apa aku ketemu Bu Nawang aja ya? Siapa tahu dia bisa ambil hatinya Mel. Kangen juga aku. Bu Nawang pasti bingung kalau tiba-tiba aku temuin sama Mel. Sebelum itu terjadi, aku harus mengutarakan perasaan dulu ke Bu Nawang. Semoga Bu Nawang juga punya perasaan yang sama dengan aku. Gue bingung sama lo. Kenapa lebih milih ditraktir di sini coba? Lo kelamaan sih mikirnya. Iya bukannya kelamaan, gue tuh masih butuh waktu buat mikir karena gue bingung. Ada beberapa pilihan tempat yang cozy. Lu malah minta diajak ke sini. Tapi gue udah kelaparan. Lagian nih mie juga enak banget kok. Udah langganan gue tuh sama abangnya. Lo beneran gak mau nyobain nih? Nyesel. Enggak ada, makasih. Kenapa? Lu gak takut sakit perut apa? Ini tuh tempatnya nggak higienis. Masa makan di pinggir jalan banyak debu, banyak asap kendaraan. Terus nih ya botol kecapnya, tempat sausnya kita nggak tahu kan bersih atau kotor. Terus ditambah lagi. Terus apa? Lu lihat abangnya. Dia cuci mangkoknya tuh cuman pakai air di satu ember, nggak dibilas, nggak pakai sabun. Dan sekarang lu makan. Ih, gue sih jijik. Din. Sorry, gue nggak bermaksud buat... Gue tahu kalau maksud lo apa. Apa? Nggak gitu, lu jangan tersinggung. Gue nggak tersinggung, udah tenang aja. Lagian ya, gue udah sering banget makan kayak gini. Lihat buktinya. Gue nggak apa-apa kan? Emangnya lu nggak pengen apa nyobain makanan-makanan di kafe? Gimana ya? Sebenarnya sih gue pengen banget makan makanan di kafe gitu. Cuman ya... Ya udah. Sekarang lu stop makannya, balikin ke abangnya, nanti gue bayar, terus kita ke kafe, ya? Enggak. Kalau mau makan di kafe, ada satu syarat. Masa gitu aja pakai syarat? Mau nggak? Ya mau, cuman... Ya udah, kalau mau cobain dulu mie ayamnya. Oh, wait. Itu syaratnya. Ya udah kalau nggak mau. Jadi. Nah, ya udah yuk. Nggak ada syarat lain apa? Enak kan? Lu nyopin gue banyak banget sih. Enak, udah. Enak buat lo. Itu kan Rizky. Jang, kamu susul motor itu, Jang. Pepet dia. Potong sampai dia berhenti. Baik, Pak. Sepertinya aku bisa memanfaatkan Rizky. Halo Rizky, apa kabar kamu? Ada apa ya, Om? Kalau Om mau tanya soal mama saya, Om telepon aja langsung. Saya bukan mau cari mama kamu, tapi saya ada perlu sama kamu. Soal apa ya, Om? Bisa kita bicara sebentar? Maaf, Om. Saya nggak punya waktu. Tapi ini masalah serius, Rizky. Soal mama kan? Bukan. Tapi ini soal Putri.
Ini silakan menunya. Oke. Bentar ya Mbak, saya lihat-lihat dulu. Oh iya. Seneng kan usus goreng? Lu masih bisa ngeliat gue di sini? Bisa nggak ngajak gue ngobrol karena gue lagi kerja. Gue ada ide. Sebentar lagi, kan istri Pak Billy tuh ngelahirin anak. Ya kita kasih aja ide nama, gimana? Maksudnya? Itu lo usus goreng. Ingat gak sih ibu-ibu yang waktu itu? Yang kita bantuin ngelahirin. Kan dia kasih anak namanya Pupa. Ya udah, kita kasih nama Pupa itu buat calon anaknya Pak Billy. Pupa. Putri Pangeran. Ya emang Pupa apa lagi? Lupa itu. Jangan ganggu gue bisa gak sih? Ya gimana ide gue bagus atau enggak? Gue lagi kerja, jadi mendingan lo juga kerja. Jangan gangguin gue. Ya ini gue lagi kerja. Ini lo gak kerja. Kerjain lo. Gimana? Udah bisa pesan sekarang? Saya mau pesan fettuccine-nya aja satu, sama es cafe latte-nya deh. Kalau aku spaghetti aja ya. Oh iya. Oke, ditunggu ya. Terima kasih. Terima kasih. Usus goreng. Tunggu dong, kan gue belum selesai ngomong. Ya gue sibuk. Ya udah gimana ide gue bagus atau enggak? Ya gue gak peduli ide Mau lo. sampai kapan ngobrolnya? Hah? Mau ngobrol terus? Harusnya kalian tuh bisa ngelayanin customer dengan baik. Jangan sampai pembeli itu menunggu kalian karena kasihan ngobrol kayak gini. Iya Pak. Bukan kamu Putri, tapi dia nih. Dari tadi saya tuh merhatiin kamu terus, tau gak? Mau saya pecat. Ya jangan dong Pak, kan saya butuh pekerjaan ini. Ya makanya kerja yang baik. Gue tahu sekarang lo lagi coba buat mandiri dengan bertahan kerja kayak gini. Tapi gue harus jaga jarak sama lo batu bata. Karena gue gak mau kena masalah lagi sama Om Alex. Mel kayaknya lagi rempong banget ya. Biarin aja deh, dia ngobrol dulu sama Om Jojo. Iya nih Tash, mending kita cari fresh air dulu. Tadi katanya lo bawa cemilan, mana? Iya sabar. Nih, gue pengertian makanya gue bawa Roma Arden, cookies favorit kita. Kebetulan gue tadi mampir ke warung dulu untuk beli Roma Arden cookies. Cookiesnya unik dan coklatnya lumer. Yuk makan. Roma Arden cookies enak banget. Coklatnya lumer, bisa banget bikin gue happy. Dan manisnya bikin mood gue naik lagi. Bener, Roma Arden coklatnya lumer, cookiesnya renyah, dan manis coklatnya pas. Bikin lagi. Tapi gue takut deh Mel nanti nyariin kita. Mau balik lagi nggak? Ntar dulu aja deh Tash. Ntar juga kalau dia butuh pasti nelpon. Mending kita santai dulu aja di sini. Ya udah, yuk makan lagi. Pak Regar, sekarang lebih baik Pak Regar jalan deh ke kampus, Pak. Takutnya telat kan? Makasih, Pak. Enggak kok Bu Nawang, enggak apa-apa. Saya nggak masalah kalau nggak ke kampus. Saya udah nyuruh asisten dosen saya untuk menghandle semuanya hari ini. Iya, tapi kan tetap aja saya nggak enak, Pak. Saya nggak mau ngerepotin Pak Regar. No. Saya nggak pernah merasa direpotkan oleh Bu Nawang. Saya nggak bakalan tega untuk membiarkan Bu Nawang sendirian di sini. Lebih baik nggak usah ya, Pak ya. Soalnya saya mikir sih saya mau jalan nih, kayaknya di sini kan banyak restoran, banyak toko-toko. Siapa tahu saya bisa cari kerjaan di sini. Oh, gitu ya. Kalau begitu biar saya temenin ya. Wait a minute, saya parkir motor dulu, oke? Ya, oke. I'll be back. Pak Regar emang orang yang baik.
Beruntung ya saya dan Putri itu kenal sama Pak Regar. Oke. Aduh, lupa lagi jaketnya. Nggak ditaruh di motor aja. Aduh, bikin susah aja. Ya udah. Oke, come on. Yes, mari Yang Pak Regar. Kemana dulu, Bu? Sebelah situ dulu Oh, kali iya. ya Pak Regar. Pak Regar. Oh, jalannya turunan. Ya. Hati-hati dong, Pak. Mak, apaan sih, Tak? Lo masih ngambek sama gue sih, Cit? Biarpun lo udah belain gue di depan trio micin tadi, bukan berarti gue bakal lagi sama lo, Tak. Gue gak tahu kenapa lo kok bisa ngambek sama gue. Kenapa sih? Gue cuma gara-gara telat jemput lo doang, Cit. Menurut lo? Ya maksud gue makanya kalau gue salah itu jelasin ke gue biar gue tahu. Jadi gue gak bingung kayak gini. Apa perlu gue list satu-satu semua hal yang bikin lo bad mood sama gue dari awal kita pacaran sampai ke kafe kenangan? Bentar. Lo mau ngungkit itu semua, iya? Dari awal pacaran lo bilang. Maksud lo dari masalah Fanya juga? Sampai oma-oma yang genitin gue di kafe, iya? Sampai cewek yang ngasih minuman gue? Masa sampai segitunya sih, Cit? Please dong. Gak usah terlalu posesif sama gue, Cit. Ya gue kesel aja sama lo, Tak. Lo kan sekarang udah jadi anak band. Gue liatin tuh banyak banget cewek yang suka-suka lihat performance lo di band. Main senyum-senyum lagi sama mereka. Ya lo harus ngertiin dong, Cit. Sekarang gue jadi anak band itu karena apa? Gue harus ramah sama semua penonton. Dan gue juga cuma bantuin pangeran. Gak ada lebih kok, Cit. Jadi gak usah posesif kayak gitu, kenapa? Apa? Lo bilang gue posesif? Oh, ya udah. Mending sekarang kita break aja dulu. Padahal sekarang semua orang udah tahu status pacaran gue sama Citra kayak gimana. Resmi pacaran, bukannya nambah bahagia malah banyak masalah. Ternyata kayak gini banget ya pacaran. Kelihatannya kamu dekat sama Putri. Putri itu pacar saya, Om. Bagus kalau gitu. Kalau memang Putri pacar kamu, Om saranin kamu untuk jaga Putri baik-baik. Karena Om khawatir kalau dia sampai dekat sama Pangeran. Jangan sampai Pangeran deketin dia. Om Alex nggak ada hak untuk ngatur kehidupan pribadi saya dan pacar saya. Asal kamu tahu aja, Riz. Gara-gara pacar kamu itu deket sama Pangeran terus jadi akhirnya Mel cemburu. Akhirnya Mel buat masalah. Dan masalahnya jadi besar berimbas ke perusahaan Om. Akhirnya perusahaan Om jadi bermasalah. Om Alex salah. Kalau Putri itu nggak salah apa-apa. Harusnya Om Alex itu kasih tahu ke Pangeran. Jangan gangguin Putri. Karena setahu saya, Pangeran sudah nekat deketin Putri. Saya harap Om tidak mengganggu pacar saya. Karena saya nggak akan tinggal diam kalau ada orang yang menyusahkan pacar saya. Permisi, Om. Rizky, saya belum selesai bicara. Berani-beraninya bocah ini ngancam-ngancam saya. Stop, Rizky. Apa-apaan sih kamu ini? Berani ninggalin meja saya belum selesai bicara. Berani bener kamu ngancam saya. Cuman gara-gara belain cewek kamu itu. Terus sikap kamu juga gak sopan. Pasti semua ini pengaruh dia kan? Maaf, Om. Saya nggak ada niat untuk ngancam Om.
Tapi saya cuma minta, Om jangan menyusahkan hidup Putri lagi. Makasih, Om. Izin, Pak. Ya, Jeff. Ada apa, Jeff? Siapa? Saya ingin lapor tentang Putri, Pak. Ya, gimana? Kamu udah dapat siapa ibunya Putri sebenarnya? Putri tinggal bersama ibunya seorang diri, Pak. Dan tempat tinggalnya pun berpindah-pindah. Perekonomian keluarganya juga terlihat sulit. Untuk itu, Putri hanya mengandalkan beasiswa dari kampus untuk kuliahnya, Pak. Kalau gitu kamu cari terus informasi soal ibunya Putri. Saya ingin segera ketemu sama dia. Permasalahannya sampai saat ini saya belum menemukan tempat baru mereka, Pak. Ya pokoknya kamu cari terus sampai dapat. Segera kamu laporin ke saya kalau udah tahu. Baik, Pak. Permisi, Pak. Permisi, Pak Alex. Ada apa lagi, Linda? Pak Alex, barusan saya dapat laporan kalau karyawan yang di proyek Serang protes soal pesangon mereka, Pak. Kenapa lagi mereka protes? Kan pesangonnya udah dibayar. Itu karena jumlah pesangon yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan perusahaan, Pak. Ya harusnya mereka tahu dong. Perusahaan saya ini lagi nggak stabil sekarang ini. Mereka harus ngerti juga situasi kita. Maaf, Pak. Saya cuma mau menyampaikan itu aja. Saya permisi, Pak. Kenapa masalahku datang bertubi-tubi kayak gini ya? Rizky nggak bisa diajak bicara. Sementara Pangeran satu-satunya kunci yang bisa aku harapin untuk nyelesain masalah ini. Barusan aku telepon dia marah-marah. Gimana caranya aku supaya Pangeran bisa kembali ya? Dan bisa balik lagi ke Mel. Pak Billy. Apa sih? Lepasin. Nggak bisa napas ini. Lepasin. Kusut bajunya. Maafin saya, Pak. Tapi makasih ya, Pak. Karena Bapak udah belain usus goreng, saya seneng banget. Makasih. Lepas. Manajer terbaik. Kusut bajunya, kusut. Iya, jadi kusut baju saya. Baju saya yang kusut. Saya itu nggak mecat si Putri karena kalian itu karyawan saya. Jadi saya tanggung jawab nih sama karyawan saya, ngerti? Nah, jadi saya minta sama kalian berdua ya, jangan pernah bikin ulah lagi, jangan pernah bikin kacauan lagi. Pusing saya. Ya udah Bapak tenang. Mulai sekarang Bapak nggak akan pusing lagi. Karena saya nggak akan buat masalah. Nah, bagus kalau gitu. Kalau nggak, saya pecat kamu. Ya jangan dong, Pak. Susah loh nyari karyawan seperti saya. Lepas. Mbak. Iya, Pak. Itu tugas yang saya kasih ke kamu untuk pasang lowongan kerja di kasir. Udah kamu kerjain? Udah kamu pasang? Sudah terpasang, Pak, sesuai dengan perintah Bapak. Bagus. Permisi, Pak. Kok saya baru dengar, Pak? Bapak beneran nyari lowongan buat di kasir? Iya. Soalnya karyawan yang lama itu dia resign mau nikah. Kenapa? Terus kalau kerja di kasir berarti gajinya lebih gede dong, Pak? Ya iyalah, gede. Bagian keuangan. Ya Bapak ngapain nyari lagi, Pak? Hello? Saya itu butuh kasir seorang perempuan yang sopan. Nggak kayak kamu. Ya kalau soal perempuan ya saya jelas bukan perempuan. Tapi kalau soal kesopanan, Pak, dijamin saya nomor 1. Bapak tahu, saya itu kasir terbaik se-Asia Tenggara dari tahun 1996. Pengalaman saya banyak, Pak. Di Indonesia, Timur Leste, Singapura, Malaysia, Filipina, Myanmar. Hampir di seluruh dunia, Pak. Wow, cakep. Keren. Pak, tapi bener loh, Pak. Kan dulu duit saya banyak, saya gampang hitung duit. Harus mulai dari mana aku nyari kerjanya? Apa aku minta kerjaan ke Pak Remon aja ya? Pak Remon pasti mau kan nolongin aku. Lagian keadaan aku udah mendesak banget. Aku harus berusaha sendiri dulu. Aku nggak mau ngerepotin Pak Remon. Bu Nawang, resto ini rame banget pengunjungnya.
Makanannya pasti enak-enak nih. Iya kan? Iya. Iya nggak? Pak Regar, Ya, restorannya rame. butuh. Dibutuhkan segera kasir wanita. Diutamakan yang sudah memiliki pengalaman kerja. Pas banget nih buat Bu Nawang nih. Pengalaman. Pasti Bu Nawang keterima nih. Mudah-mudahan ya Pak Regar. Ya, God willing. Ya udah kita coba cari Kita- manajer ya. Ya, kita temuin. Ya, Bu. Halo? Gue cuma pengen tahu aja, Put. Oke. Sekarang lo jujur sama gue. Apa bokapnya pangeran neken lo? Atau dia ngelakuin sesuatu yang bikin masalah lo makin berat? Rizky cuma nebak aja atau dia beneran tahu soal ini? Tapi dari mana juga Rizky tahu? Enggak, Riz. Emangnya kenapa sih? Ya, gue tuh khawatir sama lo. Gue tuh takut kalau lo disalahin dan dituduh masalah hubungan pangeran sama Mel. Iya, kalau itu bisa aja sih, Ki. Karena emang jujur gue juga capek disalahin mulu kayak gini. Lo jangan khawatir ya. Pokoknya lo kasih tahu gue kalau lo ada masalah baru lagi. Dan lo tenang aja. Gue bakal bantuin lo. Karena gue gak bakal biarin siapapun neken lo. Makasih ya, Ki. Lo udah selalu perhatian sama gue. Sama-sama, Put. Bye. Kadang gue merasa bersalah sama Loki. Karena gue belum bisa balas semua perhatian dan perasaan lo ke gue. Tapi yang pasti, lo itu sahabat terbaik yang gue punya. Kenapa sih bengong aja? Mikirin gue ya? Ya elah, Kang Usul udah dateng. Daripada gue darah tinggi kena masalah, mending gue cabut. Oh, si Doi cabut. Gak apa-apa usus goreng. Hari ini lo boleh kabur dari gue. Tapi besok, lo bakalan nempel terus sama gue. Siapa yang nempel? Ya usus goreng lah. Usus goreng siapa? Sumpah banyak nanya ini orang. Usus goreng ya usus goreng. Apa? Bapak. Kerja. Tadi maksud saya menu usus goreng bagus kalau ditambah di sini. Kerja. Siap, Pak. Ini salah satu akibat kalau Pak Alek berani macam-macam sama aku. Sudah, lupain Pak Alek dulu. Aku kesini mau mencari Bu Nawang. My sweetheart, my rose, where are you? Permisi, Iya Pak. Bu Nawang ada? Apalagi keluar kantor? Kenapa lihat-lihatan? Bu Nawang ada? Maaf Pak, Bu Nawang udah nggak di sini lagi Pak. Udah nggak di sini gimana maksudnya? Bu Nawang udah nggak kerja di sini lagi, Pak.
Nggak mungkin Bu Nawang nggak kerja di sini. Di mana ruangan bos kamu? Di sana, Pak. Di ujung kiri, Pak. Oke, makasih. Kenapa celingok-celingok gitu? Bingung. Perdana nih. Nah, meja ini kosong. Kita di sini aja ya. Jauh lebih nyaman kan ketimbang warung mie ayam pinggir jalan tadi. Lebih higienis lagi. Permisi mas, silakan menunya. Nanti saya panggil lagi biar teman saya bisa milih dulu ya. Siap. Nih lo lihat menunya. Di cafe ini menu andalannya itu spaghetti. Jadi lo harus coba spaghetti mereka. Oh, spaghetti aglio olio, spaghetti carbonara, fresh orange punch. Elah, ini mah sama aja kayak mie ayam tadi. Ini mah minumnya pakai es jeruk manis. Namanya aja nih kebarat-baratan biar harganya mahal. Iya beda lah. Masa lu samain sama warung mie ayam pinggir jalan? Kalau harganya beda wajar karena kualitasnya juga beda. Udah deh, lu gak usah mikirin harga ya. Lu pesen aja apapun yang lu mau, nanti gue yang bayar. Kenapa? Lu gak suka sama menu makanan di sini? Mau pindah ke resto lain? Suka kok. Tapi boleh nggak sih kalau gue mesennya banyak? Ada aja. Lu kan tadi udah makan mie ayam, belum kenyang? Boleh nggak? Ya boleh lah. Kan gue udah bilang sama lu. Lu pesen aja semau lu, ya lu gak usah pikirin harga, lu gak usah pikirin apapun itu. Tapi lu yakin gak bisa ngabisinnya nanti? Mas. Ya kak, silakan. Mau pesan apa? Oke, saya mau order spaghetti aglio olio 1. Oke. Sama French orange punch-nya juga 1. Oke. Lu apa? Samain aja deh, Mas. Tapi bikin 6 porsi ya. Siap. Oke, baik. Yang 5-nya dibungkus. Oke, baik ya. Ditunggu pesanannya untuk pesanannya kak. Ini saya udah catat. Ini menunya saya ambil lagi. Oh, iya. Tunggu bentar ya pak. Ya. Makasih, Mas. Iya. 6 porsi. Katanya boleh. Pak Alek kenapa tidak bilang sama saya kalau Bu Nawang tidak kerja di sini lagi? Saya kira masalah kecil seperti itu, Pak. Saya nggak perlu sampaikan ke Pak Remon. Saya nggak kepikiran sejauh itu, Pak. Pak Alek bilang hal kecil. Dari awal saya dekati Bu Nawang, Pak Alek tahu itu. Jadi apapun tentang Bu Nawang, saya harus tahu. Oke, kita kesampingkan masalah hati. Saya tahu Pak Alek, Bu Nawang itu sangat berdedikasi sama kerjaannya. Dia karyawan sejati. Saya pernah menawarkan kerjaan untuk dia di kantor saya dengan posisi yang lebih bagus dari ini, dengan gaji yang lebih bagus dari ini. Tapi Bu Nawang tidak mau. Karena apa? Dia sangat menghormati Pak Alek. Apa jangan-jangan Pak Alek sengaja menekan Bu Nawang? Karena Pak Alek tahu Bu Nawang lagi dekat sama saya. Bukan Pak Remon, sama sekali bukan masalah itu. Pak Remon kan tahu sendiri kalau Bu Nawang memang mengundurkan diri dengan sukarela karena dia bilang mau fokus ngurus anaknya, Pak. Dan Pak Remon juga tahu kan kalau saya saat ini memang sedang banyak masalah, sangat complicated, Pak.
Jadi saya nggak sempat untuk kasih tahu Pak Raymond soal Bu Nawang. Yakin dengan hal itu? Iya Pak, saya yakin. Tujuan Pak Raymond kesini bukan hanya soal Bu Nawang juga kan? Tadinya saya ingin bicarakan bisnis, tapi bisa ditunda saja karena urusan Bu Nawang lebih penting. Permisi. Pak Raymond, tolong tunggu sebentar. Bagaimana kalau kita bicarakan soal bisnis? Karena Pak Raymond tahu perusahaan saya kan lagi terpuruk, Pak. Hanya Pak Raymond yang bisa bantu menyelamatkan perusahaan saya ini. Gampang itu, easy. Tapi ditunda saja dulu ya. Pak Raymond. Pak Raymond. Sebentar Pak Raymond. Nanti saja, jangan sekarang. Tolong Pak Raymond, sebentar Pak Raymond. Pak Raymond, please. Kasih waktu saya sebentar Pak Raymond. Nanti, jangan sekarang. Iya, tapi kapan Pak? Setelah saya ketemu Bu Nawang, oke? Pak Raymond, kan Pak Raymond sendiri yang bilang. Pak Raymond tahu. Bisnis itu nggak bisa ditunda. Waktu adalah uang, Pak. Saya tidak bisa konsentrasi, Pak Alek. Kalau pikiran saya kemana-mana. Apalagi pikiran saya tidak tenang. Lagi pula Pak Alek tahu kan, ini semua gara-gara siapa? Dan tergantung dengan siapa? Pangeran. Jadi jangan mendesak saya. Permisi. Ternyata bukan hanya Pangeran sama cewek asongan itu yang bikin masalah. Tapi Nawang juga bikin aku pusing. Selamat siang. Bapak Ibu. Selamat siang, Mas. Mari Pak, Bu, saya antar ke dalam, ke meja yang masih kosong. Mas, saya di sini tuh bukan mau makan ya. Tadi kan saya lihat di depan ada pamflet itu cari karyawan ya. Bisa ketemu manajernya ya? Oh, boleh Kak. Ayo kita ke dalam aja. Oh iya. Silakan duduk dulu Pak, saya panggil manajer saya ke belakang. Oke. Mari. Ya. Sepertinya makanan di sini harganya ekspensif, Bu. Saya yakin Bu Nawang pasti keterima di sini. Mudah-mudahan ya Pak Regar. Ya. Pak Regar, tapi kenapa yang kerja di sini masih pada muda-muda ya? Oh iya. Yang ada, jangan-jangan saya nggak keterima Pak. Oh no, optimis Bu Nawang. Percayalah, Bu Nawang tuh menurut saya a sweet, as young lady, young woman. Trust me. Asik Pak Regar. Meja 12. Oh iya, oke. Ibu, Pak Regar, ngapain mereka di sini? Meja 12. Oh iya, oke. Ibu, Pak Regar, ngapain mereka di sini? Wow! Usus goreng lo gimana lo? Sepertinya ada yang
pecah ya Pak Regar? Ya biasa, namanya restoran. Pasti ada aja yang miss, Bu. Biasa itu. Kan? Lu kenapa ceroboh banget sih usus goreng? Wah. Ini. Apa? Tahu sama Pak Regar? Kok bisa ada di sini? Ngaco deh. Tapi jangan ibu curiga lah. Gak apa-apa, gue aja yang samperin, lo tenang aja, oke? Enggak, udah. Ampun, ini ada apa ini, hah? Itu tuh Pak, si Songong jatuhin gelas lagi. Wah, parah lu Songong. Dia lagi. Ampun. Nih. Saya lagi, Pak. Baru tadi saya ngomong, jangan bikin masalah. Ini sekarang bikin kekacauan di dapur. Beresin. Belum selesai ya. Sekali lagi. Cap. Kan usus goreng. Kartu merah kan gue. Ya lagi gila sih. Tuh coba. Sekarang Pagi dia ngapain ke sana? Oh iya. Itu gimana dong? Gimana? Aduh. Tenang usus goreng. Gue ada ide. Manager is coming. Ini Pak yang mau bertemu dengan Bapak. Oh ya, kamu kembali kerja. Ya. Ya, Bapak, Ibu ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya berniat melamar menjadi kasir Pak. Oh, sebelumnya pernah bekerja di mana? Sebelumnya saya bekerja sebagai karyawan di kantor Pak, bagian administrasi. Ya udah kalau gitu sekarang Ibu ikut saya ke ruangan saya ya. Mari Bu. Oh, Bapak mau ikut interview juga? Enggak, saya enggak interview. I'm his future husband. Saya cuma mau mendampingi saja, Pak. Ya. Oh, ya udah kalau gitu Bapak kembali ke meja Bapak. Silakan pesen makanan, minuman, terserah Bapak. Karena saya anggap Bapak sebagai customer di sini. Oh, I see. Mari Bu. Silakan Pak, mau pesen apa? Lihat menunya. Oh, ya. Dilihat-lihat aja Pak. Silakan Pak. Bisa melayani yang lain dulu, Mbak? Saya mau lihat-lihat dulu menu yang mana nih yang mahal tapi lezat, delicious. Iya. Oh silakan Pak. Iya, oke. Jebakan Batman nih. Begitu duduk, menu langsung datang. Lihat, wow, very expensive. Tapi nggak apa-apa deh. Demi my beloved future wife, saya rela, saya ikhlas. Nggak ikhlas nih tapi, aduh, jadi kebelet gara-gara lihat menu mahal. Aduh. Dan Rizky, mau kemana? Mau keluar, Bi. Ada urusan. Sebentar, Bibi udah buatin puding kesukaan Dan Rizky. Mau dong, Bi. Tunggu ya. Nih Den, pudingnya. Pasti enak. Aku makan ya, Bi. Enak banget, Bi.
Manisnya pas. Tapi rasanya kayak aku kenal. Jelas dong dia Rizky kenal. Wah, saya lupa bahan andalannya. Pasti Den Rizky suka nih. Pantes. Bibi pakai luwak white coffee kesukaan aku. Gak salah, Bi. Emang keren banget kreasi menu luwak white coffee-nya. Bikin makin betah di rumah. Gitu dong Den. Bibi jadi ikutan seneng. Karena Den Rizky betah di rumah. Besok-besok Bibi bakal buatin menu kreasi luwak white coffee lainnya. Mau Den? Mau banget dong, Bi. Luwak white coffee, the real white coffee. Ayo, suara. Ayo. Pelan-pelan dong. Tadi siapa namanya? Nawang. Oh, Ibu Nawang. Ya, kerja sini mudah sih, Bu. Nanti saya coba terangin. Pasti Ibu udah banyak ngerti lah semuanya. Semua tentang keuangan. Kan katanya pengalaman kan? Bu, tunggu sebentar ya, Bu ya. Ini apa-apaan sih? Yang aku umpet di sini. Kayak anak kecil aja. Game over. Enak aja game over. Gue nggak mau batu-bata. Ibu pasti kaget banget kalau tahu gue kerja di sini. Dan lama-lama, ibu pasti akan tahu kalau gue kerja karena gue harus nyari biaya kuliah sendiri. Karena beasiswa gue dicabut. Tadi yang saya tugasin, udah dikerjain belum? Udah selesai belum? Yaudah kalau gitu, sekarang bersihin kaca di depan dan pastiin sampai bersih. Yuk sana. Sekilas dari belakang kok mirip Putri sama Pangeran, tapi nggak mungkin banget mereka di sini. Udah, lebih baik aku fokus interview. Bu, maaf ya soal tadi. Itu emang dua karyawan saya suka bikin ulah di sini. Tapi kadang lucu sih, tapi kadang juga suka bikin kesal. Yaudah, mari ke ruangan saya. Iya. Batu-bata gimana dong? Jangan-jangan ibu kesini karena ibu tahu gue kerja di sini. Jangan-jangan nggak bocorin ya? Sembarangan lo ngomong usus goreng. Kok jadi gue sih yang salah? Ya emang siapa lagi yang bakal bocorin kalau bukan lo? Ya emang yang tolong kerja di sini gue doang. Enggak kan? Itu manusia kulkas juga tahu. Lo kenapa nggak nuduh dia? Kenapa selalu aja nuduh gue? Iya, tapi kan yang selalu aja ngusulin gue itu lo. Ya kulkas gue nyebelin kok. Aduh, gimana ya? Dasar usus goreng. Dasar batu-bata. Prince! Pak Regar! Shh! So you... Pak, saya mohon sama Bapak.
Jangan sampai ibu tahu kalau saya kerja di sini. Saya mohon banget, Pak. Oh, iya. I understand. Prince. Saya kan dosen. Oh iya. Pak, maaf Pak. Tolong rahasiain ini, Pak ya. Ada yang rahasia? Iya. Oke, come on. Come here. You Iya, kita kerja di sini. Waiters. Pak Regar kan yang ajak ibu datang ke sini. Yes. Kenapa, Pak? Apa karena ibu tahu kalau saya kerja di sini? Oh, no. Terus kenapa? Gimana ini? Aku harus jujur atau bohong ya? Kalau jujur ke Putri nggak enak sama Bu Nawang, tapi kalau nggak jujur ke Putri, Bu Nawang pasti makin sedih karena rahasia Putri terbongkar. Pak Regar, saya mohon Pak, jujur aja jelasin sama saya alasannya apa? Your mother coming karena mau melamar kerja sebagai kasir. Jadi kasir? Yes! Ada pengumumannya, Put, di depan dibutuhkan kasir. Makanya kami masuk untuk menemui manajer. Sekarang your mom lagi sama manajer. I'm sorry, I have to go to the toilet, okay? Pak Regar, tunggu. What? Tadi kan Bapak bilang kalau ibu mau ngelamar kerja di kasir. Berarti ibu udah gak kerja di kantor gitu maksudnya? Saya nggak tahu pasti soal itu, Put. Saya tidak punya hak untuk menjelaskannya. Biar ibu kamu aja nanti yang menjelaskannya ya. Ya udah kalau gitu Bapak seenggaknya tolong bantuin supaya ibu nggak ngelamar kerja di sini. Kan saya nggak mau ketahuan kerja di sini. Kalau kerja bareng kan nggak mungkin, Pak. Saya mau bantuin kamu, Put. Tapi kan saya nggak punya alasan yang tepat. Nggak mungkin dong saya ngajak ibu kamu keluar begitu aja tanpa alasan yang tepat. Ya kan? Isn't it? Apa dong? Pak Regar, ya, saya punya ide. Jadi, menurut... Oh, hold on. Your ide. Saya udah di ujung nih, nggak tahan. Ya, nanti. Pak Regar, Pak Regar. Oh my god. Ini tempat tuh bener-bener tua banget ya. Sepi banget lagi. Non Mel, mau tempatnya rame. Om Jojo ada ide. Gimana kalau kita ke terminal aja yuk? Biasanya jam segini itu rame banget loh, Non. Ada dangdutnya, bisa goyang deh. Om Jojo, gak usah bercanda-bercanda deh. Ini lagi serius tau. Jujur ya, gue sih males banget. Ya, and it's so ew. Luarnya aja gak meyakinkan. Gimana dalamnya? Guys, gue sebenarnya juga males sekali. Ya tapi mau nggak mau lah demi my prince. Sik Non, bentar. Jangan kesusu. Non Mel yakin mau kesono. Sebentar Non. Kalau Om Jojo lihat ya, dari indera penciuman Om Jojo, tempat ini itu penuh dengan melodi, memori, perempuan-perempuan yang patah semangat, patah hati, putus cinta, pokoknya yang kalau gitu deh. Om Jojo, daripada Om Jojo banyak komen, mending Om Jojo cari tahu sekarang siapa perempuan yang lagi deket sama Dedi. Ya maaf. Om Jojo mingkem. Ayolah, kita masuk yuk. Oke. Gue cek dulu makeup gue. Jojo terus gimana? Udah Om Jojo pergi dulu. You look good. Udah, perfect.
Perempuan cantik tapi pura-pura buta, cek. Oke, yaudah kalau gitu kalian tuntun gue. Bukain dong pintunya. Sepi banget ya? Ya mungkin sepi karena emang masih siang aja kali. Mungkin kalau udah sorean bakal lebih rame. True. Aduh udahlah, daripada di tempat kayak gini nyeremin juga. Mending balik ke kampus aja lah, tungguin pangeran di sana, kan kita udah kelas sore. No, gue tetap mau di sini nungguin my prince. Iya, I know, tapi udah, kita kelasnya nggak ada tapi-tapian. Kalau mau pulang aja, gue tetap mau di sini kok. Ya terserah lo sih. fine. Gue tungguin lo, gue tuntun lo sampai ketemu pangerannya. Ya? Good girl. Halo, selamat siang adik-adik. Maaf, kafenya masih tutup, belum buka. Emang bukanya jam berapa ya? Buka jam 4. Yaudah kalau gitu saya mau di sini dan minta menunya ya. Duh adik-adik, maaf sekali. Karena kafenya belum buka, jadi semua menu belum bisa dipesan. Bagaimana kalau nanti adik-adik datang ke sini lagi, ya? Nggak mau. Saya tetap mau di sini. Saya siap booking cafe ini sampai malam. Dan kalau bisa ya, suruh bandnya datang cepetan. Karena saya mau request banyak lagu. Jadi adik-adik ini mau booking kafe kenangan sampai malam? Iya. Sanggup bayarnya? Of course dong. Kalau bisa 2 kali lipat. Oke. Deal. Deal. Ya udah kalau begitu saya siapkan dulu ya. Mau duduk di mana nih? Di sebelah situ. Iya. Ayo. Silakan mari. Iya, saya siapkan ya. Oke. Ya, sini. Ya. Yang itu. Ini ya. Biar Oke. view-nya Ya, enak. silakan duduk dulu. Saya mempersiapkan yang lain ya. Oke. 2 kali lipat. Mari, Bu, silakan duduk. Jadi kalau Ibu tadi bilang Ibu punya pengalaman di bagian administrasi perusahaan. Berarti Ibu ngerti dong, paham soal keuangan. Iya, Pak. Kalau bikin kas bulanan bisa? Bisa. Kalau Ibu mau... Permisi, Pak. Maaf saya mengganggu. Saya lagi interview nih, ada apa? Oh, ada yang penting, Pak. Bapak harus coba makanan yang baru-baru. Masakan opo? Tidak tahu, Pak. Tapi Bapak harus coba sekarang, toh. Kamu ini koki di bagian apa ya? Kok jadi lupa ya? Waduh, the end beneran nih gue. Kenapa coba Pak Billy harus nanya soal ginian depan ibu? Kalau penyamaran gue sampai kebongkar. Yuk, masa Bapak lupa sama saya? Saya yang biasa shift malam itu loh, Pak. Nama saya Nuriza dari Tegal. Dari Tegal? Desa Bojong. Iya. Terus ada apa? Saya udah bikin masakan buat 20 paks. Dan Bapak harus coba. Coba, ayo sekarang coba. Iya, tapi nanti dulu saya lagi... Dicoba dulu sekarang, Pak. Duduk yang sopan ya. Maaf toh, Pak. Saya kelewatan. Katanya mau tes food. Oh iya. Bu, saya tinggal dulu ya, Bu. Permisi. Iya, silakan. Ayo. Duluan, Bu. Iya. Kok kayaknya aku kenal ya? Oh, jangan-jangan... enggak mungkin. Ngomongnya medok banget. Pak Regar, Pak.
tolong Bapak kasih tahu saya secara detail. Kenapa bisa ibu saya ngelamar kerja di restoran ini, Pak? Duh, Putri, tadi saya kan udah ngomong, saya nggak punya hak untuk ngejelasin ini. Ya tapi Pak, kalau saya kerja di tempat yang sama ibu, mau nggak mau kita pasti akan ketemu satu sama lain. Ya saya kan nggak mau Pak kalau sampai ibu tahu saya cari uang untuk bayar biaya kuliah saya karena beasiswa saya dicabut. Ya, I know. Ya terus kalau misalnya ibu diterima juga kerja di sini, kerja ibu di kantor gimana coba? Kan ibu harus kerja di kantor dari pagi sampai sore. Di sini kan tergantung shift. Wah, saya harus jawab apa nih? Masa saya harus ngomong jujur soal my future wife ke my future daughter? Nanti dikiranya saya nggak bisa jaga rahasia lagi. Ada yang Pak Regar sembunyiin dari saya, Pak? Oh, enggak ada kok. Ya kalau gitu, kenapa ibu sampai harus ngelamar kerja di sini? Atau jangan-jangan ibu gak kerja lagi di kantor? Ibu kamu masih kerja kok, Put. Masih kerja. Cuma tadi ibu kamu cuma bilang kalau dia itu mau cari uang tambahan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Ya kamu tahu kan, jadi single parent itu berat banget, Put. Swear. Jadi dia memang mau melakukan yang terbaik buat kamu, Put. Kasihan ibu. Ibu harus kerja keras cari uang demi aku. Pasti ibu bakal kecewa banget deh kalau sampai ibu tahu aku udah gak kuliah lagi. Please, Put, don't tell your mother ya kalau kamu udah tahu ibu kamu mau ngelamar kerja di sini, oke? Okay? Ya gak mungkin lah, Pak. Gimana juga saya bisa bilang sama ibu? Pokoknya jangan sampai ngomong deh. Oke, saya ke depan lagi ya. Takutnya nanti my future wife udah kelar interviewnya nyariin saya lagi. Oke? Tunggu. Saya kayak nggak asing sama kamu. Kamu bukan koki sini kan? Saya tuh kenal semua karyawan saya di sini. Kan? Udah saya duga dari tadi nih, bikin kacau lagi nih. Maksudnya apa coba? Maksudnya apa ganggu saya interview sama ibu tadi? Apa maksudnya? Ya maaf, Pak. Ini saya. Tahu? Ya saya terpaksa nyamar jadi koki. Ini untuk kebaikan semua kok, Pak. Percaya deh. Terus maksudnya apa sih? Nggak ngerti. Hak kamu ngelarang-larang saya itu apa? Pak, bukan ngelarang. Tapi saya minta sama Bapak. Bapak jangan terima deh ibu-ibu yang tadi. Ya? Iya, haknya apa? Ngelarang saya, haknya apa? Demi kebaikan semua, Pak. Pak. Saya mohon, Pak. Ibu yang tadi ngelamar kerja jadi kasir, jangan diterima ya, Pak. Tunggu. Ini ada apa sih? Jelasin ke saya. Kenapa saya nggak boleh nerima ibu itu? Iya, pokoknya saya mohon sama Bapak. Nggak usah diterima lamaran kerjanya ya, Pak ya. Tapi kalau penjelasan kalian nggak masuk akal ya, saya tetap dengan pendirian saya. Saya akan terima ibu itu jadi kasir. Jadi gini, Pak. Ibu yang tadi Bapak wawancara itu, ibu saya. Terus kenapa kalau ibu kamu? Kamu malu kerja di sini? Oh enggak, Pak. Saya nggak malu kerja di sini. Saya justru bersyukur dan berterima kasih banget karena Bapak menerima saya dengan baik di sini. Sekarang apa alasan kamu ngelarang ibu kamu untuk kerja di sini? Maaf, Pak. Jadi
ibu saya emang nggak tahu kalau saya kerja di restoran ini. Saya harus ngerahasiain semua ini dari ibu. Karena saya nggak mau ibu saya kecewa kalau sampai ibu tahu beasiswa saya dicabut di kampus. Dan saya harus kerja cari uang supaya saya bisa kuliah lagi. Dan ibu saya nggak tahu itu. Tapi Putri, ibu kamu itu masuk dalam kriteria kasir yang saya mau. Tapi saya mohon Pak, saya nggak mau ibu saya tahu nanti ibu saya sedih gara-gara ini. Begini Pak, saya punya penawaran yang bagus. Saya janji deh, saya akan bekerja jauh lebih rajin, berkali-kali lipat lebih rajin deh. Bahkan lebih rajin dari saya kerja sekarang. Asalkan Bapak turutin kemauan usus Putri. Ya. Gini Putri, saya mau nanya sama kamu Put. Kenapa sampai beasiswa kamu itu dicabut? Kalau kamu nggak bisa ngejelasin kenapanya, saya akan tetap terima ibu kamu untuk jadi kasir di sini dengan pendirian saya. Pak, tunggu Pak. Apa lagi? Saya bisa jelasin sama Bapak. Saya salah Pak, karena saya harus kenal sama cowok dari cewek yang punya pengaruh yang besar di kampus saya. Jadi maksud kamu si cewek itu cemburu sama kamu dan minta pihak kampus untuk mencabut beasiswa kamu? Gitu maksud kamu? Atau berarti bapak-bapak tadi yang coba nyuap saya itu bapak dari cowok yang kamu maksud? Jadi Bapak mau kan Pak menolak ibu saya untuk jadi kasir di sini? Tapi saya butuh kasir. Saya ngerti Pak. Saya ngerti banget, tapi saya minta tolong Bapak jangan terima ibu saya ya Pak. Bu Nawang, gimana hasilnya? Wawancaranya gimana? Saya nggak diterima kerja, Pak. Jadi tadi manajernya bilang kalau saya tuh umurnya nggak muda lagi. Jadinya saya nggak bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan sama restoran itu. Ya udah, Bu Nawang yang sabar ya. Iya. Ya mungkin memang bukan rezeki saya untuk kerja di restoran itu. Gak apa-apa kok, Pak. Bu Nawang, better kita pergi aja dari sini. Oke, saya nggak tega lihat Bu Nawang sedih terus kayak begini, ya. Saya anterin Bu Nawang cari kerja yang lain ya. Pak Regar, mendingan sekarang Pak Regar ke kampus ya. Saya bisa kok cari kerja sendiri, Pak. Aduh, tenang aja Bu Nawang, take it easy. Asisten dosen saya banyak, ada 6. Ya,
Jadi tenang aja, pokoknya saya harus nganterin Bu Nawang kemana-mana. I always stand by for you. Oke? Iya Pak Regar. Mari Pak Regar. Oke. Apa sih usus goreng? Ya tadi ibu tuh nengok ke sini. Masa lu nggak lihat sih? Ya lihat. Ya terus kenapa diem aja? Kalau kita ketahuan gimana? Ya, gue penasaran aja usus goreng. Ibu kenapa kelihatannya sedih banget coba nggak diterima kerja di sini? Ibu kan udah kerja di kantor. Apa ibu lagi sembunyiin sesuatu ya dari aku? Akuilah usus goreng, kemampuan gue merayu itu sangat amat hebat. Lo tahu, Pak Billy itu di tengah interview yang sangat-sangat intens. Tapi buktinya apa? Gue bisa kan ngajak dia keluar dari ruangan, selesai semua masalah. Gimana? Keren gak gue? Jadi lo bilang apa? Bilang apa? Ayo gue tunggu usus goreng. Kok gue gak denger suara apa-apa ya? Kok gak ada? Makasih pangeran tampan. Pak Billy. Ya. Pak, saya mau bilang terima kasih banyak karena saya nggak tahu gimana jadinya kalau Bapak terima ibu saya kerja di sini. Terima kasih banyak ya Pak. Iya Put. Tapi lain kali kalau misalnya ada apa-apa kamu nggak perlu sungkan cerita sama saya. Jangan sampai ada kejadian kayak tadi, ya? Baik Pak. Udah lanjut kerja. Iya Pak, makasih. Usus goreng. Kok lo malah bilang makasih ke Pak Billy? Kan jelas-jelas gue yang udah bantuin lo. Bilang makasih ke gue dong. Usus goreng. Usus goreng. Usus goreng, jangan cuekin gue dong. Ayo bilang makasih. Gue bingung nih harus gimana sih sama lo? Ya cukup bilang makasih, emang susah. Pamri banget lo nolongin orang. Gue bukannya pamri usus goreng. Gue tuh cuman mau. Makasih. Makasih udah buat hidup gue jadi berantakan. Maafin gue usus goreng. Gara-gara gue, hidup lo jadi berantakan. Gue janji, gue bakal memperbaiki keadaan ini. Sampai lo bisa ngerasa tenang lagi. Hidup gue baru bisa tenang kalau gue gak kenal lagi sama lo batu bata.